Halo, hari ini insya Allah kita akan seminar import ekspor. Langsung aja ikuti kita. Baik, Oke, selamat siang. Jumpa lagi sama saya Muhammad Taufik dari Devix Konveksi atau Devix Official. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya kemarin ikut seminar import ekspor. Nah, jadi bagaimana sih kemarin tentang seminar import ekspor itu? Apa sih yang dibahas di sana? Apa sih ilmu-ilmunya? Bagaimana sih caranya import ekspor itu? Nah, ini akan saya bahas secara singkat dalam seminar kemarin. Oke, yang pertama, jadi kemarin itu saya datang ke Hotel Gates, seminarnya di Hotel Gates ada di Malang, daerah Lorodowo. Jadi dalam seminar tersebut kemarin mungkin ada sekitar audiensnya itu sekitar 20-25 orang. Kemarin saya datang sama tim, sama Mas Nizar. Kemudian di situ untuk awal-awal saya sangat tertarik sekali. Jadi di situ untuk pembicaranya adalah Bapak Kemal yang aslinya dari Solo, karena dia udah berpengalaman mulai tahun 2004 kalau nggak salah ya. Sekitar mulai 2004 beliaunya udah berpengalaman impor dan juga ekspor. Jadi kemudian untuk apa aja yang dibahas, jadi kemarin itu saya baru tahu juga ternyata untuk impor, kita bahas impor dulu. Jadi untuk impor itu ternyata juga bisa melalui aplikasi yang namanya alibaba.com. Jadi di alibaba.com itu kita juga tidak bisa langsung sembarangan impor. Ada beberapa hal, 3 hal yang harus kita ketahui sebelum kita impor dari Cina. Yang pertama itu adalah apakah perusahaan itu sudah berdiri lebih dari 2 tahun. Jadi kalau misalnya perusahaan yang terdaftar di alibaba.com itu mereka memperbarui sewa, memperbarui istilahnya pasang di alibaba.com itu ada biayanya sekitar 30 juta per tahun. Nah, kalau perusahaan tersebut sudah masuk di alibaba.com lebih dari minimal 2 tahun, maka itu bisa masuk kategori bisa dipercaya. Kemudian yang nomor 2, apakah perusahaan tersebut sudah terverifikasi? Kalau sudah terverifikasi kebenarannya, kemudian lokasinya, kemudian validnya, nah itu bisa menjadi acuan. Itu yang kedua adalah verifikasi. Kemudian yang ketiga itu adalah responsibility. Jadi perusahaan tersebut dalam merespon kita ini yang sebagai calon pembeli apakah cukup cepat. Jadi untuk menentukan apakah itu terpercaya atau enggak, yang ketiga itu adalah kecepatan dalam merespon pesan. Kemudian minimal untuk merespon pesan itu adalah 92%. Jadi 92% itu minimal. Jadi kalau bisa nyari itu yang di atas 92%. Itu untuk import. Kemudian import itu juga memang itu untuk kelasnya bisa juga kelas kecil, bisa import juga untuk yang kapasitasnya besar. Kalau kapasitas besar itu bisa langsung pakai kontainer. Kemudian banyak juga pengalaman-pengalaman kemarin yang diceritakan di seminar tersebut. Itu ada yang import GPS. Jadi GPS itu harganya kisarannya waktu itu yang dijelaskan seminar itu adalah kisaran 70.000. Kemudian bapaknya itu bisa dijual di Indonesia itu sekitar 190.000. Jadi 70.000 itu udah termasuk ongkos kirim. Nah, cuma untuk mengetahui bagaimana caranya lebih detail itu memang harus masuk ke grup Telegram, yaitu grup Telegram import ekspor. Jadi di grup itu akan
diberitahu, kita akan di learning, jadi akan terus dikasih masukan pembelajaran secara terpantau oleh Pak Kemal itu tadi. Jadi seperti itu. Untuk ekspor itu cukup rumit, jadi ada bagian tengah, jadi dari factory, dari pabrik di Cina menuju Indonesia itu ada perantaranya, namanya itu adalah forwarder. Nah, forwarder ini itu harus nyari forwarder yang dapat dipercaya, karena melalui forwarder itu kita tidak perlu mengurus perizinan, jadi segala perizinan, biaya cukai dan segala sesuatunya itu bisa masuk diurus oleh forwarder. Jadi kita langsung cari forwarder yang dapat dipercaya, seperti itu. Untuk ekspor kemarin juga kita sempat ekspor, jadi kita kan kemarin itu kan sempat ekspor juga ke Denmark. Cuma saat itu kan kita melalui kargo dan beberapa persyaratan juga dibantu sama tim di cabang Indonesia. Jadi untuk ekspor itu sebenarnya hampir sama dengan impor. Cuma untuk ekspor itu memang untuk seminarnya juga saya kemarin tidak ikut sampai habis. Jadi untuk ekspor ada kelasnya sendiri dan saya kemarin hanya ikut di kelas yang detailnya kemarin itu masih ke import itu. Jadi untuk teman-teman yang kepingin import ekspor, saya doakan semuanya bisa. Jadi kalau bisa nggak import aja, tapi juga kita harus bisa ekspor, membantu devisa pemerintah. Kemudian untuk yang perlu diketahui adalah jangan sampai ketika kita import sesuatu barang, jangan sampai kita itu terburu-buru transfer melalui langsung ke pihak penjual. Jadi pastikan ketika kita itu membeli barang import, kita harus transfer ke pihak ketiga, seperti halnya Alibaba.com, atau kalau sekarang ini yang lagi mungkin Tokopedia, Shopee atau Lazada atau apalah itu sejenisnya. Jadi melalui mereka dulu, ketika barang udah kita terima, baru pihak Shopee, Lazada, Tokopedia itu mentransfer ke penjual. Jadi itu saja sedikit sekelumit kemarin, jadi apa yang saya dapatkan dari seminar import ekspor. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.